Aku permalukan karyawan yang berani selingkuh dengan suamiku. Aku atur strategi perlahan-lahan agar dia tidak betah di kantorku. Aku selalu percaya bahwa kejujuran dan kerja keras adalah dua hal yang bisa membawa seseorang menuju kesuksesan. Itulah prinsip yang kupegang teguh saat membangun perusahaan ini bersama suamiku, Arsen. Kami memulai dari nol, hanya dengan modal keberanian dan keyakinan bahwa kami bisa menciptakan bisnis yang sukses. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras, menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk menyusun strategi bisnis, memastikan bahwa perusahaan kami tetap berjalan di jalur yang benar. Aku tidak hanya berperan sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang selalu mendukung Arsen dalam setiap keputusan besar. Dan sebagai seorang pemimpin, aku selalu memperlakukan semua karyawan dengan baik. Aku tidak pernah membeda-bedakan mereka, tidak pernah bertindak seperti bos yang arogan. Bagiku, mereka adalah bagian dari keluargaku, bagian dari kesuksesan yang aku bangun dengan susah payah. Salah satu karyawan yang paling kusukai adalah Tiara. Tiara bergabung dengan perusahaan kami sekitar 3 tahun lalu sebagai staf administrasi. Saat pertama kali melihatnya, aku langsung menyadari bahwa dia berbeda dari yang lain. Dia memiliki wajah yang manis, selalu tersenyum sopan, dan bekerja dengan penuh dedikasi. Aku sering melihatnya lembur tanpa diminta, memastikan semua dokumen tersusun rapi, dan tak pernah mengeluh meski diberikan tugas tambahan. Aku menghargai kerja kerasnya. Aku bahkan beberapa kali memujinya di depan karyawan lain. Aku suka melihat seseorang yang berjuang dan tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Beberapa kali aku memberinya bonus tambahan sebagai bentuk apresiasi. Aku mengira dia orang yang jujur dan tulus. Aku salah besar. Semuanya berawal pada suatu malam, ketika aku sedang berjalan menuju parkiran kantor. Saat itu sudah pukul 8 malam, dan hampir semua karyawan sudah pulang. Aku baru saja menyelesaikan beberapa laporan di ruanganku dan bersiap untuk pulang. Aku tidak berniat menguping atau mencurigai siapapun. Namun, langkahku terhenti ketika melihat sebuah pemandangan yang tidak seharusnya ada di depan mataku. Di sudut parkiran, di bawah cahaya lampu redup, aku melihat Tiara berdiri di samping mobil suamiku. Ia mengenakan blus putih dan rok hitam selutut. Penampilannya masih rapi seolah dia belum berniat pulang. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil berbungkus pita merah. Arsen berdiri di depannya, tersenyum hangat. Senyum yang dulu selalu kuterima, tapi kini terasa asing. Tiara membuka kotak itu perlahan, lalu tertawa kecil. Dari tempatku berdiri, aku tidak bisa melihat apa isi kotak itu, tapi aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang berbinar-binar. Wajah yang penuh kebahagiaan. Dan Arsen, ia menatap Tiara dengan tatapan lembut yang membuat perutku terasa mual. Aku berdiri diam di tempatku. Tangan menggenggam erat pegangan tas yang kubawa. Napasku tercekat. Aku ingin mendekat dan menghadapkan mereka berdua pada kebenaran. Ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya berdiri dalam bayangan, membiarkan mereka menikmati momen yang mereka pikir tidak ada yang menyaksikan. Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak menangis, tidak marah, tidak melempar barang-barang seperti wanita yang tersakiti di drama-drama. Sebaliknya, aku merasa dingin, hatiku terasa kosong. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan segala sesuatu di sekitarku dengan lebih teliti. Aku tidak ingin bertindak gegabah tanpa bukti yang lebih kuat. Aku memperhatikan bagaimana Tiara sering masuk ke ruangan Arsen lebih lama dari karyawan lain. Kadang-kadang, ketika aku tiba-tiba masuk, Tiara buru-buru keluar dengan wajah yang sedikit memerah. Aku juga mulai menyadari perubahan pada Arsen. Ia semakin sering pulang larut malam, selalu berdalih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
Aku harus meeting dengan klien, katanya suatu malam. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tidak bertanya lebih jauh. Namun, pagi berikutnya, aku melihat ada bekas lipstik samar di kerah kemejanya. Aku tahu warna lipstik itu. Itu bukan milikku. Aku juga mulai memperhatikan bagaimana Tiara semakin percaya diri di kantor. Cara dia berjalan, cara dia berbicara, seolah dia memiliki kekuasaan lebih dari yang seharusnya. Seolah dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan aku semakin yakin, mungkin wanita lain akan langsung mengambil tindakan. Menghadapi suaminya, menampar wanita pengkhianat itu, atau bahkan langsung mengusirnya dari kantor. Tapi aku bukan wanita seperti itu. Aku tidak akan mengusir Tiara. Aku tidak akan berteriak atau membuat skandal di kantor. Sebaliknya, aku akan membuatnya merasa tidak nyaman berada di sini. Aku akan memastikan dia sendiri yang memilih untuk pergi. Aku mulai menyusun rencana. Aku mulai memberikan tugas yang lebih sulit untuk Tiara, membuatnya harus bekerja ekstra keras. Aku memberinya proyek-proyek yang memerlukan ketelitian dan waktu yang lebih lama, memastikan dia tenggelam dalam tekanan. Aku juga mulai membatasi aksesnya ke Arsen. Setiap kali ia mencoba menemui suamiku di ruangannya, aku selalu ada di sana lebih dulu. Setiap kali ia mencoba berbicara lebih lama, aku akan dengan sengaja mengalihkan pembicaraan. Aku memastikan dia tahu bahwa aku memperhatikannya. Dan aku melihatnya mulai gelisah. Tapi ini baru permulaan. Aku tidak hanya akan membuatnya tidak nyaman. Aku akan memastikan dia meninggalkan tempat ini dengan rasa malu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Aku tersenyum. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi memandang Tiara dengan cara yang sama. Jika sebelumnya aku menganggapnya sebagai karyawan terbaik, sekarang aku melihatnya sebagai seorang pengkhianat yang harus dihancurkan secara perlahan. Namun, aku tetap tersenyum di depannya. Aku tetap memperlakukannya seperti biasa. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Aku ingin dia tetap merasa aman, merasa bahwa dia masih bisa bermain-main di belakangku tanpa ada konsekuensi. Padahal, aku sedang menyusun langkah-langkahku. Hari pertama setelah aku menyadari perselingkuhannya dengan Arsen, aku mulai dengan langkah kecil. Pagi itu, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Aku masuk ke ruanganku dan duduk di kursi direktur, menunggu dengan tenang. Aku sudah meminta sekretarisku, Mila, untuk memanggil Tiara ke ruanganku tepat pukul 8 pagi. Saat pintu diketuk dan Tiara masuk, aku menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Tiara," sapaku, seolah tidak ada apa-apa. Tiara tampak sedikit terkejut. Mungkin tidak menyangka aku memanggilnya sepagi ini. Namun, dia tetap tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bu Naila. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menyodorkan beberapa berkas di mejaku. "Aku ingin kamu menangani proyek ini. Aku percaya kamu cukup kompeten untuk menyelesaikannya." Tiara mengambil berkas itu dan membacanya sekilas. Dari ekspresi wajahnya, aku tahu dia langsung menyadari sesuatu. Proyek ini bukan proyek biasa. Ini adalah proyek yang membutuhkan banyak tenaga, banyak waktu, dan banyak fokus. "Apa ini saya sendiri yang mengerjakannya, Bu?" tanyanya ragu-ragu. Aku mengangguk. "Tentu saja. Aku percaya dengan kemampuanmu." Tiara menelan ludah. Aku tahu dia tidak bisa menolak, apalagi setelah semua pujian yang selama ini aku berikan padanya. Dia pasti berpikir aku masih menganggapnya sebagai karyawan terbaik. "Tentu, Bu. Saya akan segera mulai," jawabnya akhirnya. Aku tersenyum puas. Satu langkah kecil telah dimulai. Aku juga memastikan satu hal. Tiara tidak lagi bisa menemui Arsen dengan mudah. Biasanya, dia memiliki akses langsung ke ruangan suamiku karena pekerjaannya sering berkaitan dengan administrasi eksekutif.
Tapi aku mengubah aturan itu. Aku memberitahukan pada sekretarisku bahwa mulai sekarang, semua karyawan yang ingin menemui Arsen harus melalui persetujuanku terlebih dahulu. Ini untuk memastikan semua pekerjaan lebih terorganisir, kataku pada Mila dengan nada santai. Mila mengangguk tanpa curiga. Dan aku tahu, aturan ini akan menjadi tembok penghalang pertama bagi Tiara. Benar saja, keesokan harinya, aku menangkap ekspresi frustasi di wajahnya ketika dia mencoba menemui Arsen dan diberitahu bahwa dia harus mendapatkan izin dariku lebih dulu. Aku hanya duduk di ruanganku, menikmati kopi pagiku sambil melihatnya dari kaca pintu. Aku bisa melihat kegelisahannya. Satu persatu, aku mulai merenggut kenyamanannya. Dan ini baru permulaan. Hari-hari berlalu, dan aku terus memperhatikan Tiara. Aku melihat bagaimana matanya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bagaimana ekspresinya berubah setiap kali tugas-tugas baru datang menghampirinya. Tugas yang kuberikan tidak hanya sekadar pekerjaan berat. Aku memastikan setiap detailnya cukup rumit dan membutuhkan waktu ekstra untuk menyelesaikannya. Tidak ada lagi hari santai untuknya. Tidak ada lagi waktu untuknya bermain-main dengan suamiku di sela pekerjaannya. Namun, aku tetap tersenyum setiap kali bertemu dengannya. Bagaimana proyek yang aku berikan, Tiara? Tanyaku suatu siang ketika melihatnya di pantry kantor. Tiara yang sedang menuang kopi di gelasnya tampak sedikit tersentak, tapi buru-buru tersenyum. Oh, masih dalam proses, Bu. Tapi saya yakin bisa menyelesaikannya tepat waktu. Aku mengangguk pelan. Bagus. Aku tahu kamu bisa. Tapi kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa minta tolong ke tim lain. Aku tidak ingin kamu kelelahan. Mata Tiara berkedip beberapa kali. Aku tahu dia ingin berkata sesuatu, mungkin mengeluh, tapi dia menahannya. Terima kasih, Bu, katanya akhirnya sebelum buru-buru meninggalkan pantry. Aku menghela napas pelan, lalu menyesap kopiku. Satu hal yang aku pelajari dari situasi ini, Tiara mulai merasakan tekanan. Tapi ini belum cukup. Aku tahu Tiara merasa spesial di kantor ini, merasa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki karyawan lain. Itu karena selama ini, aku memberinya kepercayaan penuh. Jadi, aku memutuskan untuk merenggutnya secara perlahan. Suatu hari, aku mengadakan rapat dengan beberapa kepala divisi. Tiara biasanya sering diundang dalam rapat penting seperti ini, tapi kali ini aku sengaja tidak memanggilnya. Aku membiarkannya duduk di mejanya, menatap karyawan lain yang berlalu lalang menuju ruang rapat, sementara dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana wajahnya menegang. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku dan tak lama kemudian, Tiara datang mengetuk pintu. Bu Naila, maaf mengganggu. Saya hanya ingin bertanya, apakah saya melewatkan undangan rapat tadi? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aku berpura-pura terkejut. Oh, aku rasa itu hanya untuk kepala divisi. Tiara, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Tapi biasanya saya. Aku tersenyum lembut, menyela perkataannya. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin melihat bagaimana divisi lain bekerja tanpa terlalu banyak campur tangan dari pihak administrasi. Lagi pula, aku tahu kamu sudah sibuk dengan proyek yang kuberikan, bukan? Tiara mengangguk pelan. Aku bisa melihat ekspresi tidak puas di wajahnya, tapi dia tidak bisa membantah. Sempurna. Sekarang, dia tahu bahwa posisi spesialnya di kantor ini mulai pudar. Tidak cukup hanya membuat Tiara tidak nyaman di kantor. Aku ingin dia juga merasa tidak aman dengan posisinya di hati Arsen. Aku mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama suamiku di kantor. Aku memastikan setiap kali Tiara melihat kami, Arsen dan aku tampak sangat akrab, tertawa bersama, berbicara lebih sering. Bahkan terkadang aku menyentuh lengannya dengan lembut saat berbicara di depan umum. Aku tahu Tiara melihat semua itu.
Aku melihat bagaimana dia menggigit bibirnya saat melewati ruangan Arsen, dan melihat kami berdua duduk berdampingan membahas sesuatu. Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah setiap kali aku memanggil Arsen dengan sebutan, sayang, di depan semua orang. Aku tahu dia mulai merasa ragu. Aku ingin dia bertanya-tanya, apakah Arsen benar-benar mencintaiku? Apakah dia masih tertarik pada istrinya? Dan aku tahu, keraguan seperti itu bisa menghancurkan siapapun. Tapi ini belum selesai. Aku ingin lebih dari sekadar membuatnya merasa tidak nyaman. Aku ingin membuatnya menyerah. Hari-hari berikutnya, aku semakin memperketat tekanan pada Tiara. Aku memastikan dia selalu dalam posisi yang tidak nyaman, tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hubungannya dengan Arsen. Aku tahu betul bahwa perempuan seperti Tiara menikmati peran sebagai wanita spesial. Dia pasti merasa bangga bisa merebut perhatian Arsen dari istrinya. Tapi sekarang, aku ingin merenggut kebanggaan itu. Aku ingin dia merasa kecil. Pagi itu, aku sengaja mampir ke ruangan Arsen saat Tiara baru saja tiba di kantor. Aku tahu dia pasti sedang berada di mejanya. Mungkin masih sibuk mengatur dokumen atau membaca email. Dengan langkah tenang, aku mengetuk pintu ruangan Arsen dan masuk tanpa menunggu jawaban. Sayang, kamu sibuk? Tanyaku dengan nada manja. Arsen yang sedang menatap layar laptop mengangkat wajahnya dan tersenyum. Oh, Naila. Tidak, aku baru saja mau istirahat sebentar. Ada apa? Aku berjalan mendekat, lalu dengan santai menaruh secangkir kopi di mejanya. Aku cuma ingin membawakanmu ini. Aku ingat kamu suka kopi buatan rumah lebih daripada kopi dari pantry kantor. Arsen tersenyum semakin lebar. Kamu tahu aku selalu suka perhatian kecil seperti ini. Aku tertawa pelan, lalu dengan sengaja menaruh tanganku di bahunya dan memijatnya sedikit. Aku bisa merasakan kehadiran seseorang di depan pintu. Aku tahu siapa dia. Aku menoleh sedikit dan mendapati Tiara berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang. Oh, Tiara. Aku berpura-pura baru menyadari kehadirannya. Ada yang bisa aku bantu? Tiara tampak ragu sesaat sebelum menjawab. Maaf, saya ingin menyerahkan laporan ini ke Pak Arsen. Aku melirik map di tangannya, lalu beralih ke Arsen. Oh, sayang, kau sibuk. Mungkin aku saja yang memeriksanya, biar kamu bisa menikmati kopimu sebentar. Arsen tampak sedikit kaget, tapi kemudian mengangguk. Baiklah, kalau kamu mau. Aku meraih map itu dari tangan Tiara sebelum dia bisa berkata apa-apa. Tatapan matanya penuh kebingungan dan ketidakpuasan. Tapi dia tidak bisa menolak. Terima kasih, Tiara. Kau bisa kembali bekerja, kataku dengan senyum manis. Tiara mengangguk kaku dan berbalik pergi. Aku tahu dia pasti merasa jengkel. Selama ini, dia merasa menjadi seseorang yang spesial di mata Arsen. Tapi hari ini, aku membuatnya merasa tidak ada artinya. Sempurna. Setelah kejadian itu, aku bisa melihat perubahan dalam diri Tiara. Dia menjadi lebih diam. Tidak lagi sering tersenyum seperti sebelumnya. Dia tampak lebih gelisah, terutama setiap kali aku berada di dekat Arsen. Aku tahu, sekarang pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apakah Arsen masih peduli padaku? Apakah dia mulai kembali pada istrinya? Dan aku tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, aku memutuskan untuk memberikan tekanan tambahan. Aku menyuruh Mila, sekretarisku, untuk mengumumkan perubahan sistem kerja di kantor. Mulai bulan depan, kata Mila dalam rapat tim, akan ada evaluasi performa besar-besaran. Semua divisi akan dinilai ulang. Karyawan dengan performa terbaik akan mendapatkan kenaikan jabatan atau insentif tambahan. Sementara yang kurang produktif mungkin akan dipindahkan atau, dalam beberapa kasus, diberhentikan. Aku bisa melihat mata Tiara melebar.
Aku tersenyum dalam hati. Aku tahu dia mulai panik. Dia mungkin berpikir, apakah ini karena aku? Apakah aku sedang diincar? Biarkan dia berpikir seperti itu. Aku ingin dia merasa tidak aman. Aku ingin dia mulai ketakutan bahwa posisinya di kantor ini, juga di hati Arsen, mulai terguncang. Dan aku tahu, ketakutan seperti itu bisa menghancurkan seseorang lebih cepat daripada sekadar kemarahan. Setelah pengumuman evaluasi performa itu, aku melihat perubahan drastis dalam diri Tiara. Dia semakin sering menunduk saat berjalan melewati meja kerja rekan-rekannya. Jika dulu dia selalu tampak percaya diri, sekarang dia lebih sering melirik ke sekelilingnya dengan waspada, seolah takut ada sesuatu yang akan menghantamnya dari arah yang tidak terduga. Tapi aku belum puas. Aku ingin lebih. Aku ingin dia merasa bahwa semua orang di kantor ini mulai meragukan posisinya. Bukan hanya aku. Di kantor, gosip adalah senjata yang paling ampuh. Tapi aku tidak ingin menyebarkan rumor secara terang-terangan. Itu terlalu kasar dan tidak elegan. Aku ingin Tiara merasa bahwa sesuatu sedang terjadi, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Jadi, aku mulai dari orang-orang terdekatnya. Siang itu, aku mendatangi salah satu kepala divisi, Fajar, yang sering bekerja sama dengan Tiara. Kami berbincang di pantry sambil menikmati teh. Aku memastikan suaraku terdengar cukup pelan, tapi cukup jelas untuk bisa sampai ke telinga Mila, sekretarisku, yang juga ada di sana. Fajar, bagaimana progres proyek yang Tiara tangani? Tanyaku dengan nada santai. Fajar mengerutkan kening. Sejauh ini masih dalam jalur yang benar, meskipun aku merasa ada beberapa bagian yang bisa lebih cepat. Aku mengangguk pelan, lalu menyesap tehnya. Aku juga memperhatikannya. Aku hanya ingin memastikan semua berjalan lancar. Aku khawatir ada beberapa hal yang mungkin mengganggu fokus Tiara akhir-akhir ini. Fajar tampak tertarik. Mengganggu fokus. Aku tersenyum samar. Aku tidak mau berasumsi. Tapi, aku hanya ingin memastikan semua tetap profesional. Aku percaya kamu bisa mengawasi tim dengan baik. Aku tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Tapi aku tahu, ucapan itu cukup untuk menanamkan benih keraguan di benak Fajar. Dan benar saja, keesokan harinya aku mulai mendengar beberapa karyawan mulai berbisik-bisik setiap kali Tiara lewat. Mereka tidak langsung bertanya atau menuduhnya, tapi cukup untuk membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku bisa melihat bagaimana Tiara mulai gelisah. Sempurna. Setelah membuat Tiara merasa posisinya di kantor terancam, aku mulai melangkah ke target berikutnya, Arsen. Aku tahu, Tiara merasa bahwa Arsen adalah satu-satunya orang yang bisa melindunginya. Tapi bagaimana jika Arsen sendiri mulai menjaga jarak? Aku mulai dengan hal kecil. Setiap kali Arsen berencana untuk makan siang di luar, aku memastikan aku selalu ada. Jika sebelumnya Tiara bisa dengan mudah menemani Arsen makan di luar dengan dalih pekerjaan, kini aku membuatnya mustahil. Aku ingin makan di luar hari ini, kata Arsen suatu siang saat kami sedang di ruangannya. Aku tersenyum. Bagus. Aku juga ingin ikut. Sudah lama kita tidak makan berdua. Aku bisa melihat Arsen sedikit ragu. Mungkin karena sudah ada rencana dengan Tiara. Tapi dia tidak bisa menolak istrinya sendiri, bukan? Dan benar saja, saat aku dan Arsen berjalan melewati meja Tiara, aku melihat ekspresi kaget di wajahnya. Dia pasti berpikir Arsen akan mengajaknya makan siang seperti biasa. Tapi sekarang, aku telah merebut tempatnya. Bukan hanya sekali atau dua kali. Aku melakukannya setiap hari. Dan aku tahu Tiara mulai merasa kehilangan pegangan. Sampai akhirnya, suatu sore, saat aku sedang bersiap pulang, Mila datang ke ruanganku dengan ekspresi sedikit ragu. Bu Naila, saya tadi sempat melihat Tiara keluar dari kantor lebih awal. Aku mengangkat alis. Lebih awal.
Mila mengangguk. Iya, biasanya dia pulang paling akhir. Tapi hari ini dia pergi terburu-buru, dan wajahnya terlihat tidak baik. Aku tersenyum tipis. Aku tahu, perlahan-lahan, dia mulai tidak sanggup bertahan. Dan ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, aku semakin memperhatikan Tiara. Dia tampak gelisah, seperti seseorang yang berjalan di atas es tipis. Dia mulai lebih jarang tersenyum di kantor. Bahkan, dia tak lagi terlihat mendekati Arsen dengan percaya diri seperti dulu. Setiap kali aku lewat di dekatnya, aku bisa merasakan betapa tegangnya dia. Seakan dia takut aku akan melakukan sesuatu. Dan memang, aku akan. Aku tahu Tiara cerdas. Kalau aku menyerangnya secara terang-terangan, dia bisa dengan mudah mencari jalan keluar atau meminta perlindungan dari Arsen. Jadi, aku memilih cara yang lebih halus, memanfaatkan hal yang paling ia takutkan, kehilangan kendali. Pagi itu, aku mengirimkan email kepada semua kepala divisi. Simbol email subjek, perubahan struktur kerja evaluasi karyawan. Kepada seluruh kepala divisi. Seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, evaluasi kinerja karyawan akan dilakukan lebih ketat dalam waktu dekat. Demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, kami akan meninjau ulang sistem manajemen proyek. Oleh karena itu, semua proyek yang sedang berjalan akan melalui supervisi ulang dari manajemen. Silakan pastikan laporan kinerja tim masing-masing diajukan dalam minggu ini untuk evaluasi lebih lanjut. Aku tahu email ini akan langsung mengenai Tiara. Kenapa? Karena itu berarti semua proyek yang dia tangani akan diperiksa ulang. Semua kerja kerasnya selama ini akan dinilai ulang. Dan jika ada celah sedikit saja, dia bisa kehilangan posisinya. Dan benar saja. Siang itu, saat aku lewat di lorong, aku melihat Tiara berdiri di depan ruangan Fajar, kepala divisi tempatnya bekerja. Aku sengaja memperlambat langkah untuk mendengar sedikit pembicaraan mereka. Pak, evaluasi ini, apakah akan mempengaruhi status saya? Suaranya terdengar ragu. Fajar menghela napas. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tiara, semuanya tergantung hasil evaluasi. Wajah Tiara langsung pucat. Aku tersenyum tipis dan melanjutkan langkahku. Sekarang, dia pasti semakin merasa terpojok. Arsen mungkin mencintainya, tapi aku tahu satu hal tentang suamiku. Dia benci masalah. Jika aku bisa membuat situasi ini semakin rumit bagi Tiara, Arsen akan berpikir ulang untuk tetap mempertahankannya. Jadi, aku mulai membuat jarak antara mereka semakin lebar. Malam itu, saat kami di rumah, aku berpura-pura berbicara santai sambil menonton televisi. Sayang, kataku pelan. Aku merasa akhir-akhir ini kantor jadi lebih tidak stabil. Ya. Arsen menoleh. Maksudmu? Aku menghela napas, berpura-pura ragu. Entahlah, hanya saja aku merasa beberapa orang tampak kurang fokus dalam pekerjaan mereka. Aku takut kalau ini bisa mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Aku tidak menyebut nama siapapun. Tapi aku tahu Arsen cukup pintar untuk menghubungkan ini dengan Tiara. Dia tidak langsung bereaksi, tapi aku melihat sorot matanya berubah sedikit. Kalau memang ada masalah, aku akan coba perhatikan lebih jauh, katanya akhirnya. Sempurna. Aku tidak butuh dia langsung memutuskan apapun. Aku hanya butuh dia mulai mempertanyakan. Dan dari sana, aku tahu hubungan mereka akan mulai retak dengan sendirinya. Setelah percakapan itu dengan Arsen, aku tidak langsung mengambil langkah drastis. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin situasi ini berkembang dengan sendirinya, perlahan-lahan menyesakan Tiara hingga dia sendiri yang menyerah. Dan aku mulai melihat hasilnya. Beberapa hari setelah email evaluasi kinerja dikirimkan, Tiara menjadi lebih sering bekerja lembur. Bukan karena dia rajin. Aku tahu dia panik.
Aku sengaja menunggu sampai jam kantor hampir habis sebelum berjalan ke meja Tiara. Pura-pura terlihat ramah. "Tiara, masih banyak pekerjaan?" Tanyaku dengan nada hangat. Dia tersentak sedikit sebelum mengangguk cepat. "Ya, Bu Naila. Saya harus menyelesaikan laporan tambahan untuk evaluasi." Aku mengangguk perlahan. "Oh, aku paham. Evaluasi ini memang agak ketat. Ya, tapi aku yakin kalau kamu bekerja dengan baik, kamu tidak perlu khawatir." Aku menekankan kata "kalau", membuatnya semakin ragu dengan posisinya. Dia hanya bisa tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat jari-jarinya mengepal di atas keyboardnya. Bagus. Aku ingin dia semakin kehilangan kendali. Selain membuatnya ragu akan posisinya, aku juga ingin memastikan dia tidak punya siapapun untuk berpihak padanya. Aku tahu di kantor ini, Tiara memiliki beberapa rekan kerja yang cukup dekat dengannya. Salah satunya adalah Rina, seorang staf administrasi yang sering bekerja bersamanya. Aku memanfaatkan ini dengan mendekati Rina lebih dulu. Saat jam makan siang, aku sengaja mengajak Rina berbicara di pantry, memastikan ada beberapa orang lain yang bisa mendengar percakapan kami. "Rina, bagaimana kabarmu?" sapaku ramah. Rina tersenyum. "Baik, Bu Naila. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menggeleng. "Oh, tidak. Aku hanya ingin mengobrol sebentar. Aku dengar kamu banyak menangani proyek bersama Tiara." "Ya." Rina tampak sedikit terkejut, tapi mengangguk. "Iya, Bu." Aku tersenyum samar. Aku senang melihat kekompakan tim. Tapi kalau ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman dalam bekerja, jangan ragu untuk bicara, ya. Aku menatapnya sejenak, seolah memberi isyarat tersembunyi. Rina tampak berpikir. Lalu, seperti yang sudah kuduga, dia mulai berbicara pelan. "Sebenarnya, Bu, akhir-akhir ini Tiara agak berbeda. Dia lebih sering bekerja sendiri dan tidak banyak berdiskusi seperti biasanya. Kadang, aku merasa dia tidak mempercayai timnya sepenuhnya." Aku berpura-pura terlihat prihatin. "Oh, aku harap itu bukan karena dia terlalu terbebani dengan evaluasi ini. Aku tidak ingin ada yang merasa kesulitan." Rina mengangguk. "Iya, Bu, mungkin begitu. Tapi saya juga berharap dia bisa lebih terbuka. Beberapa kali saya menawarkan bantuan, tapi dia seperti ingin menyelesaikan semuanya sendiri." Aku menghela napas kecil. Aku mengerti. Yah, kalau memang ada kendala, kita lihat saja hasil evaluasi nanti." Rina mengangguk pelan, lalu kembali ke mejanya. Aku tahu, setelah percakapan ini, akan ada lebih banyak orang yang mulai mempertanyakan sikap Tiara. Dan itu yang aku inginkan. Setelah menciptakan tekanan di kantor, aku kembali fokus pada Arsen. Aku tahu kalau dia mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Malam itu, saat kami bersiap tidur, aku sengaja membuka pembicaraan. "Sayang, bagaimana keadaan di kantor?" tanyaku lembut. Arsen menghela napas pelan. "Agak berat. Evaluasi ini membuat beberapa orang tertekan, terutama Tiara." Aku pura-pura terkejut. "Oh, kenapa Tiara?" Arsen mengangkat bahu. "Entahlah, dia kelihatan lebih tegang akhir-akhir ini. Aku juga jadi merasa agak terbebani." Aku menaruh tanganku di atas tangannya, pura-pura bersimpati. Kalau memang dia kesulitan, mungkin dia hanya butuh waktu untuk membuktikan dirinya. Arsen terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Mungkin." Aku bisa melihat bahwa dia mulai lelah. Dan itu bagus. Karena semakin Arsen lelah, semakin mudah dia menarik diri dari Tiara. Dan aku ingin dia merasa bahwa hubungan mereka adalah beban, bukan sesuatu yang menyenangkan. Tiara mulai kehilangan cahayanya. Jika dulu dia selalu terlihat percaya diri, kini wajahnya sering tampak tegang. Matanya cekung,
Dan aku bisa melihat perubahan sikapnya yang semakin defensif. Sempurna. Aku tidak menyerangnya secara langsung. Aku hanya membuka pintu bagi rasa curiga, membuatnya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Dan aku belum selesai. Hari itu, aku sengaja mengumpulkan seluruh kepala divisi untuk rapat singkat mengenai evaluasi kinerja. Aku ingin semua laporan diperiksa lebih detail. Pastikan tidak ada data yang dilebih-lebihkan atau dimanipulasi, ucapku tegas di depan tim manajemen. Fajar, kepala divisi tempat Tiara bekerja, mengangguk. Tentu, Bu Naila. Kami sudah mulai meneliti beberapa proyek. Aku menoleh padanya dengan ekspresi serius. Baik. Oh, dan satu lagi. Aku ingin laporan performa individu diperiksa lebih teliti, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Aku sengaja mengatakannya dengan nada santai, tapi aku bisa melihat beberapa orang mulai melirik ke arah Tiara, yang duduk agak ke belakang ruangan. Dia menundukkan kepala, pura-pura sibuk mencatat. Tapi aku tahu dia mendengar. Dan aku tahu dia tahu. Dia yang sedang kucari. Setelah rapat, aku sengaja berbincang santai dengan beberapa staf di pantry. Beberapa proyek ternyata ada masalah kecil. Ya, kataku dengan nada prihatin. Aku harap tidak ada kesalahan besar yang bisa merugikan tim. Salah satu staf, Arya, mengangguk. Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa yang perlu diperbaiki. Saya dengar dari Pak Fajar, beberapa laporan proyek yang dikerjakan oleh Tiara harus direvisi cukup banyak. Aku mengangkat alis. Oh, apakah itu berarti ada kesalahan dalam pengelolaan proyek? Arya tampak ragu. Saya tidak bisa bilang begitu, Bu, tapi mungkin ada data yang kurang akurat. Aku hanya mengangguk kecil. Tersenyum tipis. Aku percaya tim kita bisa bekerja dengan baik. Tapi memang dalam situasi seperti ini, transparansi itu penting. Dan hanya dengan itu, aku tahu gosip tentang Tiara akan mulai menyebar. Tidak dengan tuduhan langsung, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan halus yang membuat orang mulai bertanya-tanya. Saat pulang ke rumah, aku sengaja membuat suasana semakin sulit bagi Tiara dengan Arsen. Aku menunggu saat yang tepat untuk berbicara, dan kesempatan itu datang saat kami sedang makan malam. Sayang, aku memulai dengan nada tenang. Aku ingin tanya sesuatu. Arsen mengangkat wajahnya dari piring. Apa? Aku pura-pura ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku hanya ingin tahu, seberapa banyak kamu tahu tentang proyek yang sedang ditangani Tiara? Arsen mengernyit. Maksudmu? Aku dengar dari tim manajemen, ada beberapa laporan yang bermasalah. Aku tidak ingin menuduh siapapun, tapi aku hanya ingin memastikan apakah kamu pernah mengecek langsung. Dia terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Tiara bilang semua baik-baik saja. Aku tersenyum tipis, lalu mengaduk makanan di piringku. Aku harap begitu. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku hanya perlu menanamkan keraguan kecil di pikirannya. Dan aku tahu itu berhasil saat kulihat ekspresi Arsen berubah sedikit gelisah. Dia mulai mempertanyakan Tiara. Beberapa hari setelah itu, aku melihat bagaimana Tiara semakin berubah. Dia tidak lagi berbicara banyak dengan rekan-rekannya. Beberapa orang mulai menghindarinya. Bahkan, aku perhatikan bahwa dia sudah jarang bertemu dengan Arsen di kantor. Aku tahu dia pasti mulai merasa semakin terisolasi. Tapi aku belum puas. Aku ingin dia benar-benar merasa bahwa tidak ada tempat baginya di sini. Aku ingin dia merasa bahwa dia yang harus pergi. Dan untuk itu, aku akan melakukan satu langkah terakhir. Sesuatu yang akan membuatnya benar-benar menyerah. Tiara benar-benar mulai kehilangan cengkeramannya. Aku melihat perubahan itu semakin jelas.
Kalau dulu dia bisa berjalan di kantor dengan kepala tegak dan senyum percaya diri, sekarang dia lebih banyak menunduk, menghindari tatapan orang lain. Dia tahu ada yang berubah. Dia tahu orang-orang mulai menjauhinya. Dan aku belum selesai. Hari itu, aku sengaja mengadakan pertemuan tim di ruang rapat besar. Semua kepala divisi, termasuk Arsen dan Tiara, hadir. Tujuanku hanya satu, membuat Tiara sadar bahwa dia bukan siapa-siapa lagi di tempat ini. Aku berdiri di depan, menatap timku dengan senyum tenang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rapat ini. Aku ingin membahas beberapa hal terkait evaluasi kinerja dan proyek yang sedang berjalan. Aku mempresentasikan laporan, menunjukkan angka-angka yang jelas. Dan ketika saatnya tiba, aku berpura-pura menghela napas sebelum melanjutkan. Ada beberapa proyek yang mengalami hambatan karena kurangnya koordinasi dan ketelitian dalam laporan. Aku menekan remote, dan di layar muncul grafik performa individu berdasarkan evaluasi tim manajemen. Semua orang bisa melihat bahwa performa Tiara mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Aku melirik ke arah Tiara. Tangannya mengepal di atas meja. Wajahnya sedikit memerah. Tiara, panggilku dengan nada lembut tapi menusuk. Bisakah kamu menjelaskan alasan dari penurunan ini? Semua mata tertuju padanya. Aku bisa melihat rahangnya mengatup erat. Dia jelas tidak punya jawaban. Ada beberapa kesalahan dalam laporan yang kamu serahkan. Lanjutku, tetap tersenyum. Tim menemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mungkin kamu bisa menjelaskan. Dia membuka mulutnya, tapi tak ada suara yang keluar. Aku tahu dia panik. Arsen, yang duduk di sisi lain meja, tampak menatap Tiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada pembelaan, tidak ada dukungan. Tiara kini benar-benar sendirian. Akhirnya, dengan suara pelan, dia berkata, "Saya akan memperbaikinya, Bu." Aku mengangguk. Bagus. Aku ingin revisinya di mejaku sebelum akhir minggu ini. Pastikan semuanya sudah dicek ulang. Ya. Dia mengangguk cepat. Aku bisa melihat jelas. Ini adalah titik balik bagi Tiara. Aku sudah membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Tapi aku belum selesai. Aku ingin pukulan terakhir itu datang dari seseorang yang paling dia harapkan membelanya. Aku ingin Arsen yang mengakhiri segalanya. Malam itu, aku melihat Arsen duduk di ruang kerja di rumah, menatap laptopnya dengan ekspresi kosong. Aku masuk perlahan, membawa secangkir teh, lalu meletakkannya di meja. "Kamu kelihatan lelah," kataku lembut. Arsen menghela napas. "Aku hanya merasa kacau." Aku berpura-pura bingung. "Kenapa?" Dia menutup laptopnya dan mengusap wajahnya. "Tentang Tiara." Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Aku benar-benar tidak menyangka semua ini. Aku pikir dia seseorang yang bisa diandalkan. Aku pikir dia menggantung kalimatnya. Aku bisa melihat bahwa dia mulai mempertanyakan segalanya. Aku menyentuh tangannya, pura-pura menenangkan. "Mungkin ini saatnya kamu melihat keadaan dengan lebih jernih. Tiara mungkin bukan seperti yang kamu kira." Dia tidak menjawab. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, dia mulai merasa bahwa hubungannya dengan Tiara adalah sebuah kesalahan. Aku hanya tinggal menunggu saat dia benar-benar menyerah. Dan ketika itu terjadi, aku ingin berada di sana untuk menyaksikannya. Tiara semakin kehilangan pijakannya. Beberapa hari setelah rapat evaluasi, aku melihatnya makin tertutup. Jika dulu dia suka mengobrol dengan rekan-rekannya di pantry atau bercanda dengan timnya, sekarang dia lebih sering menghabiskan waktu di mejanya, menatap layar dengan ekspresi gelisah. Tidak ada yang lagi menyanjungnya. Tidak ada yang lagi memujinya. Dan yang paling penting,
Arsen tidak lagi melindunginya. Aku tahu itu dari cara Arsen semakin menjaga jarak. Jika dulu dia selalu berusaha memberi perhatian lebih pada Tiara, walau secara diam-diam, sekarang dia bahkan jarang berbicara dengannya di kantor. Dulu, Tiara pasti merasa memiliki tempat berlindung. Sekarang, dia sendirian. Tapi aku belum puas. Aku ingin dia benar-benar jatuh, bukan hanya di kantor, tapi juga dalam hidupnya. Dan aku sudah menyiapkan langkah terakhir. Aku menunggu momen yang tepat. Aku tidak perlu terburu-buru. Lalu, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Malam itu, Arsen pulang lebih awal dari biasanya. Dia tampak lelah, tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku tahu, dia sudah mulai ragu sepenuhnya. Aku mendekatinya dengan senyum lembut, seperti seorang istri yang penuh perhatian. "Kamu kelihatan capek," kataku, menuangkan teh hangat ke cangkirnya. Dia menerima cangkir itu dengan helaan napas berat. Banyak yang harus kupikirkan. Aku duduk di sampingnya, berpura-pura ragu sebelum akhirnya berkata dengan hati-hati, "Arsen, boleh aku bertanya sesuatu?" Dia menatapku. "Apa?" Aku memainkan ujung jariku di tepi cangkir, menunduk sedikit. "Apakah kamu benar-benar percaya pada Tiara?" Arsen terdiam. Aku bisa merasakan pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. "Aku tidak ingin ikut campur," lanjutku dengan nada pelan. "Tapi, aku hanya merasa ada banyak hal yang mungkin tidak kamu lihat." Dia menghela napas panjang, lalu bersandar di sofa. Aku juga mulai berpikir seperti itu. "Naila." "Bingo. Aku pikir aku mengenalnya," katanya lagi. Aku pikir dia berbeda. Tapi, aku menunggu dia menyelesaikan kalimatnya. "Aku tidak yakin lagi," akhirnya dia mengaku. Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura berusaha memahami perasaannya. "Mungkin ini saatnya kamu melihat segala sesuatu lebih jernih, Arsen." Dia mengangguk pelan. Aku tahu, malam ini, keraguan dalam hatinya sudah berubah menjadi keyakinan. Arsen akan meninggalkan Tiara. Dan aku akan memastikan itu terjadi dengan cara yang paling menyakitkan untuknya. Aku menunggu hingga Tiara benar-benar berada di titik terendahnya sebelum memberikan pukulan terakhir. Dan hari itu pun tiba. Saat jam makan siang, aku sengaja mengajak beberapa kepala divisi untuk makan bersama di restoran dekat kantor. Sebagian besar staf senior ikut, termasuk Arsen. Tapi aku juga mengundang Tiara. Aku tahu dia tidak akan bisa menolak ajakan ini. Dan aku ingin dia ada di sana untuk menyaksikan sendiri bagaimana semuanya berakhir untuknya. Di meja makan, obrolan berlangsung santai. Aku berpura-pura seperti biasa, berbicara tentang pekerjaan, bisnis, dan hal-hal umum lainnya. Lalu, di tengah obrolan, aku melemparkan sebuah pertanyaan sederhana ke arah Arsen. "Arsen," panggilku lembut. Dia menoleh. "Bagaimana menurutmu tentang pentingnya kepercayaan dalam hubungan kerja?" Semua orang ikut menoleh. Aku bisa melihat Tiara menegang di tempat duduknya. Arsen terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara datar, "Kepercayaan adalah segalanya. Tanpa itu, hubungan apapun tidak akan bisa bertahan." Aku tersenyum kecil. "Benar sekali." Lalu aku menoleh ke Tiara dan berkata dengan nada ramah, "Apa pendapatmu, Tiara?" Tiara terdiam. Wajahnya pucat. Aku tahu dia mengerti maksud pertanyaanku. Tapi sebelum dia bisa menjawab, Arsen lebih dulu meletakkan sendok dan garpunya dengan pelan, lalu berkata, "Aku ingin mengumumkan sesuatu." Semua orang menoleh padanya. Jantungku berdebar pelan. Aku sudah tahu apa yang akan dia katakan. "Aku memutuskan untuk mengakhiri hubunganku dengan Tiara," katanya tenang. Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat Tiara menegang. Wajahnya benar-benar pucat. Aku menyadari banyak hal belakangan ini,
lanjut Arsen. Dan aku menyadari bahwa aku telah melakukan kesalahan. Tiara menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arsen? Tapi Arsen tidak menoleh ke arahnya. Dia tetap menatap ke depan, seolah Tiara sudah tidak ada lagi di hadapannya. Aku ingin memperbaiki hidupku, katanya pelan. Aku menatapnya dengan senyum samar, lalu mengangguk. Keputusan yang berani. Tiara menggigit bibirnya. Aku bisa melihat tangannya gemetar di bawah meja. Dia tahu, ini adalah akhirnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku membuatnya menyaksikan sendiri bagaimana Arsen memilih untuk kembali kepadaku. Aku sudah menang. Dan Tiara? Dia sudah hancur sepenuhnya. Tiara sudah jatuh. Tapi aku belum puas. Aku ingin memastikan dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya dan hubungannya dengan Arsen, tapi juga harga dirinya. Aku ingin dia merasa dihancurkan. Dan aku tahu persis bagaimana caranya. Setelah kejadian di restoran, Tiara semakin terpuruk. Dia datang ke kantor dengan wajah yang lelah dan kantung mata yang semakin gelap. Gosip tentang perpisahannya dengan Arsen menyebar dengan cepat. Tidak ada yang terang-terangan menertawainya, tapi aku tahu, di belakangnya, mereka berbicara. Orang-orang yang dulu memujinya kini mulai memandang rendah. Dan aku hanya perlu menunggu hingga dia benar-benar tidak tahan lagi. Sampai akhirnya, dia membuat kesalahan fatal. Suatu pagi, aku mendapat laporan dari tim keuangan. Ada kejanggalan dalam laporan anggaran proyek. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup mencurigakan. Aku segera memeriksa dokumen-dokumennya. Dan tebakan aku benar, semuanya berasal dari tangan Tiara. Aku tersenyum puas. Ini kesempatanku. Aku tidak langsung bertindak. Aku ingin Tiara merasa semakin tertekan, semakin panik. Aku membiarkannya beberapa hari, membiarkan dia bertanya-tanya kapan semuanya akan meledak. Hingga akhirnya, aku memanggilnya ke ruanganku. Dia datang dengan wajah pucat. "Silakan duduk, Tiara," kataku dengan nada ramah, tapi mataku dingin. Dia duduk di hadapanku, tangannya mengepal di atas lututnya. Aku meletakkan dokumen di atas meja, lalu melipat tanganku. "Aku ingin membahas laporan ini denganmu." Dia menelan ludah, jelas gugup. "Ada beberapa transaksi yang tidak sesuai," lanjutku santai. "Bisa kamu jelaskan?" Dia menunduk, ekspresinya semakin tegang. "Itu mungkin hanya kesalahan input, Bu." Aku menaikkan alis. "Kesalahan input?" Dia mengangguk cepat. "Iya, saya bisa perbaiki." Aku melemparkan dokumen lain ke meja. "Aku sudah menelusuri semuanya. Ini bukan kesalahan input, Tiara." Dia terdiam. "Ini manipulasi data." Aku menatapnya dengan tajam. "Dan kamu tahu betul itu artinya apa?" Wajahnya semakin pucat. Tangannya mencengkeram roknya erat. "Bu Naila, saya..." Aku menyandarkan punggungku ke kursi. "Aku bisa melaporkan ini ke pihak berwenang, Tiara. Atau, kamu bisa membuat pilihan yang lebih mudah untuk dirimu sendiri." Matanya membesar. Apa maksudnya?" Aku tersenyum dingin, mengundurkan diri. Hari ini juga. Air matanya mulai menggenang di matanya. "Bu Naila, saya mohon. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dan aku melihatnya akhirnya mengerti. Dia tahu tidak ada jalan keluar. Tangannya gemetar saat dia mengambil kertas kosong di atas meja. Dengan tangan bergetar, dia mulai menulis surat pengunduran dirinya. Air matanya menetes di atas kertas. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya duduk di sana,
menikmati pemandangan wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku kini menghancurkan dirinya sendiri. Ketika dia selesai menulis, dia menyerahkan kertas itu padaku dengan tangan gemetar. Aku menerimanya dengan santai, membacanya sebentar, lalu mengangguk. "Baik, kamu bisa pergi sekarang." Dia tidak langsung berdiri. Sepertinya dia masih berharap aku berubah pikiran. Tapi aku hanya menatapnya dengan dingin. Aku bilang, "Pergi sekarang." Akhirnya, dengan langkah tertatih, dia bangkit dan berjalan keluar dari ruanganku. Dia pergi dari kantorku dengan kepala tertunduk. Dan aku tahu hidupnya sudah benar-benar hancur. Aku bisa saja berhenti di sini. Tapi aku tidak mau. Aku ingin memastikan Tiara tidak pernah bangkit lagi. Jadi aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat, lalu mengirimkannya. Kepada siapa? Kepada perusahaan-perusahaan lain di industri yang sama. Aku memastikan bahwa tidak ada satupun tempat yang akan menerimanya bekerja. Dan yang lebih parah lagi, aku mengirimkan informasi ini ke keluarganya. Aku ingin mereka tahu seperti apa putri mereka sebenarnya. Dan ketika akhirnya aku menerima kabar bahwa Tiara telah kembali ke kota asalnya, tanpa pekerjaan, tanpa reputasi, dan tanpa siapapun yang mau membantunya, aku tersenyum puas. Aku menang. Dan dia sudah habis. Tiara sudah tidak lagi bekerja di kantorku. Setelah menandatangani surat pengunduran diri, dia benar-benar pergi tanpa perpisahan, tanpa tepukan di pundak, tanpa rekan yang peduli. Dia keluar dengan wajah muram, membawa kotak kecil berisi barang-barang pribadinya. Hanya itu yang tersisa darinya. Tapi aku belum puas. Aku ingin memastikan dia tidak punya tempat untuk kembali. Aku tahu dia pasti akan mencoba mencari pekerjaan di tempat lain. Maka, aku memastikan bahwa setiap perusahaan di industri yang sama tahu siapa dia sebenarnya. Aku menghubungi beberapa rekan bisnis, pemilik perusahaan yang cukup besar, dan tanpa menyebutkan namanya langsung, aku menceritakan bahwa ada mantan pegawaiku yang pernah memanipulasi data keuangan. Dan dunia bisnis sangat kecil. Dalam waktu singkat, setiap perusahaan yang mungkin bisa menerimanya sudah lebih dulu menutup pintu untuknya. Aku juga tahu bahwa Tiara berasal dari keluarga biasa. Tidak ada orang kaya atau koneksi yang bisa menyelamatkannya. Aku ingin memastikan dia benar-benar terpuruk. Dan ternyata, itu terjadi lebih cepat dari dugaanku. 2 minggu setelah kepergiannya dari kantor, aku mendapat laporan dari salah satu temanku di perusahaan lain. Tiara mencoba melamar kerja di beberapa tempat. Tapi tentu saja, tidak ada yang menerimanya. Aku bahkan mendapat kabar bahwa dia sampai menangis di salah satu wawancara, memohon agar diberikan kesempatan kedua. Tapi dunia bisnis tidak memaafkan. Dan akhirnya, Tiara menyerah. Dia pulang ke kampung halamannya. Aku bahkan memastikan dia tidak akan pernah bisa menggunakan pengalamannya di kantorku sebagai referensi. Dia kehilangan segalanya. Malam itu, aku duduk di ruang keluarga, menyesap teh hangat sambil menatap Arsen yang duduk di seberangku. Dia sudah tidak lagi terlihat seperti pria yang penuh percaya diri seperti dulu. Setelah kehilangan Tiara, dia seperti kehilangan arah. Dan aku hanya tersenyum dalam hati. "Aku ingin bicara," katanya akhirnya. Aku meletakkan cangkirku dengan tenang. "Bicara saja." Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar, Naila." Aku diam. Semuanya adalah salahku," lanjutnya. "Aku menghancurkan pernikahan kita. Aku menghancurkan kepercayaanmu." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu baru menyadarinya sekarang?" Dia terdiam, jelas tidak tahu harus berkata apa. "Aku ingin memperbaikinya, Naila." Aku terkekeh pelan. "Memperbaiki?" Aku menyandarkan punggungku ke kursi.
Arsen, aku tidak butuh kamu untuk memperbaiki apapun. Aku masih mencintaimu, katanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku tertawa kecil, lalu bangkit dari kursiku. Kamu mencintai Tiara. Dia menggeleng cepat. Aku sudah sadar. Naila, aku bodoh. Aku tertipu. Aku tidak peduli, potongku dingin. Dia menatapku dengan mata penuh keputusasaan. Jadi, kamu benar-benar tidak bisa memaafkanku. Aku menatapnya lama. Lalu aku tersenyum tipis. Senyum kemenangan. Tidak, Arsen, kataku pelan. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku meraih tas dan kunci mobilku, lalu menatapnya sekali lagi sebelum berjalan keluar dari rumah itu. Aku tidak perlu membalas dendam kepadamu, Arsen, karena kamu sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Dan Tiara, dia sudah lenyap dari dunia ini. Aku melangkah keluar, menghirup udara malam yang segar. Aku sudah mendapatkan akhir yang sempurna. Dan mereka mendapatkan akhir yang pantas. Pengkhianatan adalah luka yang dalam, terutama ketika datang dari orang yang paling kita percayai. Namun, kisah ini mengajarkan kita bahwa karma selalu bekerja dengan cara yang tak terduga. Balas dendam memang manis, tetapi terkadang kita hanya perlu diam dan biarkan kehidupan memberikan pembalasan yang lebih adil. Tiara kehilangan segalanya karena pilihannya sendiri. Arsen hancur karena keputusannya sendiri. Dan Naila, dia menang tanpa harus menodai tangannya lebih jauh. Jadi, jika kamu pernah dikhianati, ingatlah, jangan buru-buru membalas dengan amarah. Fokuslah memperbaiki hidupmu dan tunjukkan bahwa kamu lebih kuat. Karena pada akhirnya, orang yang menghancurkanmu akan hancur dengan sendirinya. Mau lebih banyak kisah penuh intrik, balas dendam, dan karma yang memuaskan? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasimu. Like, komen, dan share kisah ini kalau kamu setuju bahwa pengkhianat harus menerima ganjarannya.